You never get a second chance to make a first impression. Oscar Wilde. Halo, ketemu dengan saya Ongki Oyanto, dan pada video kali ini saya akan bicara tentang membuka public speaking dengan 3T. Tentunya Anda setuju bahwa 7 detik pertama adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan saat Anda tampil di hadapan audiens Anda. Karena di 7 detik pertama lah Anda harus dapat menarik fokus dan perhatian mereka. Salah satu teknik yang dapat Anda pakai atau cara yang dapat Anda gunakan untuk menarik fokus dan perhatian audiens Anda adalah dengan memilih teknik pembukaan yang berkesan dan juga elegan di mata mereka. Dan 3P ini dapat Anda pakai sebagai bagian atau strategi dalam membuka public speaking atau presentasi Anda. P yang pertama adalah pujian. Anda dapat memilih satu dari 3 jenis pujian ini. Yang pertama adalah organisasi atau perusahaan. Anda dapat memuji organisasi atau perusahaan yang mengundang Anda untuk berbicara. Perhatikan contoh yang menarik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami merasa terhormat bisa kembali lagi ke sini. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Selama kami mengelola di Jakarta, bolak-balik datang ke sini karena ini salah satu contoh pondok yang bisa dijadikan referensi. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi itu benar adanya. Itu bukan fiksi, itu fakta. Dan di Jakarta ini betul salah satu masalahnya adalah masalah energi. Energi ini ada mulai pemanfaatannya sampai sisanya. Semuanya ini energi. Nah, pemanfaatannya sudah menggunakan yang ramah lingkungan, sisanya didaur ulang sehingga ini mungkin menjadi satu-satunya pondok yang segalanya serba penuh dengan kesadaran lingkungan hidup. Jadi saya pernah lihat sendiri bagaimana prosesnya di dalam, dan pada saat kita kemarin menghadapi COVID, ini salah satu sentra untuk melakukan vaksinasi yang paling masif di Jakarta. Namun pujian yang Anda lontarkan haruslah memiliki dasar yang kuat. Cari tahulah apa saja prestasi-prestasi yang baru saja diraih oleh perusahaan atau organisasi yang mengundang Anda. Jenis yang kedua adalah tokoh. Anda dapat memuji tokoh atau pimpinan dari organisasi itu. Perhatikan contoh berikut ini. Saya terkesan sama saudara Bahlil. Terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Sama halnya dengan jenis pujian organisasi atau perusahaan tadi, ketika Anda memuji seorang tokoh, maka hal yang Anda puji harus juga memiliki dasar. Cari tahulah apa hal-hal menarik dari sang tokoh tadi yang dapat dan patut Anda puji. Dan yang ketiga, Anda dapat menggunakan teknik pujian jenis audiens, yaitu Anda memuji audiens atau orang yang hadir dalam public speaking Anda. Namun hindari memuji fisik mereka, pujilah sikap dan perilaku mereka. Semisal antusias, kemauan belajar, disiplin, datang tepat waktu, atau beberapa perilaku positif yang dapat Anda puji. Para ulama kiai, bapak-bapak, ibu-ibu,
seluruh keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang di hadapan Rakernas LDII tahun 2023 ini. Saya merasa ada suasana kebatinan yang khas di tengah LDII. Saya melihat wajah sahabat-sahabat lama. Saya melihat dan saya merasakan getaran semangat saudara-saudara sekalian. Lalu, P yang kedua yang dapat Anda pakai sebagai bagian atau strategi untuk menarik fokus dan perhatian audiens di menit-menit awal adalah teknik powerful question. Anda dapat melontarkan sebuah pertanyaan yang powerful kepada audiens Anda. Perhatikan contoh berikut ini. All right, I want to see a show of hands. How many of you have ever unfriended someone on Facebook because they said something offensive about politics or religion, childcare, food? And how many of you know at least one person that you avoid because you just don't want to talk to them? Atau contoh yang ini. How much money do you need in your bank account to be really happy? Is it 50,000? 500,000? Is it a million? Is it more? What kind of number do you think would actually send you there? You might have a number. You might be working towards it right now. You might even be getting close. Powerful question adalah pertanyaan yang Anda lontarkan dan tidak perlu mendapatkan jawaban dari audiens Anda. Dan teknik yang ketiga adalah pernyataan pakar. Cobalah cari 1, 2, 3 pernyataan dari pakar yang ada hubungan dengan topik Anda dan gunakan itu sebagai kalimat pembuka Anda. Perhatikan contoh berikut ini. Dalam bukunya yang berjudul Captivate, Vanessa Van Edward memaparkan bahwa hanya membutuhkan waktu 7 detik bagi audiens untuk memutuskan suka atau tidak suka dengan seorang pembicara. Halo, saya Ongki Hoyanto dan pada video kali ini saya akan bicara tentang 4 hal yang harus Anda hindari saat membuka sebuah public speaking. Cobalah 1 di antara 3 teknik tadi sehingga Anda dapat menarik fokus perhatian audiens ketika pertama kali muncul di hadapan mereka. Saya Ongki Hoyanto, senang bisa